Saya tidak ngerti Bareskrim ini, kenapa sih polisi suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban. Berdasarkan undang-undang ITE itu juga tidak bisa juga dipidana, karena itu termasuk kepentingan umum di situ gitu, tidak bisa. Kenapa si polisi suka sekali tersangkakan korban? Anggota DPR soal kasus bos restoran jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR Safarudin mengaku heran mengapa polisi sering menetapkan korban suatu perkara pidana menjadi tersangka. Hal ini disampaikan Safarudin dalam rapat dengar pendapat umum terkait kasus pencemaran nama baik yang menjerat selebgram sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci Nabilah Obrian. Melihat kasus ini, dari Ibu Nabilah ini tidak bisa dipidana memang. Saya tidak ngerti Bareskrim ini, kenapa si polisi suka-suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban, kata Safarudin dalam rapat. Melihat kasus ini dari Ibu Nabilah ini tidak bisa dipidana memang. Saya tidak ngerti Bareskrim ini, kenapa si polisi suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban. Tapi syukur alhamdulillah tadi malam sudah ada kesepakatan. Yang disampaikan tadi kesimpulan itu pasal 36 KUHP harus diperhatikan itu. Kalaupun juga berdasarkan undang-undang ITE itu juga tidak bisa juga dipidana, karena itu termasuk kepentingan umum di situ gitu, tidak bisa. Oleh karena itu saya sangat setuju bahwa kasus ini harus dihentikan, di SP3-kan kepada Ibu Nabilah. Nabilah sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas laporan yang dibuat pelanggan restorannya, Zendi Kusuma. Padahal, Zendi diduga tidak membayar pesanan makanan dalam jumlah banyak di restoran Bibi Kelinci. Meski kasus pencemaran nama baik yang menjerat Nabilah sudah dihentikan, Safarudin menegaskan bahwa sejak awal Nabilah semestinya tidak menjadi tersangka. Pasal 36 KUHP harus diperhatikan itu. Kalaupun juga berdasarkan undang-undang ITE itu juga tidak bisa juga dipidana karena itu termasuk kepentingan umum di situ. Gitu tidak bisa, ucap Safarudin. Politikus PD Perjuangan ini mendukung jika kasus Nabilah dihentikan dan status tersangkanya dicabut. Safarudin juga berpesan kepada polisi untuk bersikap adil dan hati-hati dalam upaya penegakan hukum agar kasus seperti ini tak terulang lagi. Dan saya minta Polri seluruh Indonesia, mulai dari Bareskrim, Polda, Polres, tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Kenapa mencari-cari salah orang? Gitu loh, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Nabilah dan Zendi telah melakukan mediasi yang berujung pada damai. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dengan kesepakatan damai ini, kedua belah pihak sama-sama mencabut laporan yang dilayangkan. Saudari Z dan beserta istri Saudari S, dan juga pihak dari Saudari Na dan juga KDH, 4 pihak ini turut berhadir, kemudian melakukan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian perdamaian ini sudah kami sampaikan tadi, dan kemudian pada proses ini masing-masing sudah melakukan pencabutan dalam pelaporan di masing-masing para pelapornya, kata Trunoyudo di Mabes Polri, Minggu, 8 Maret 2026, malam. Menurut Trunoyudo, langkah mediasi dan perdamaian itu difasilitasi setelah kepolisian menganalisis 2 laporan yang dilayangkan masing-masing pihak, yakni di Polsek Mampang Perapatan dan Bareskrim Polri. Selain mencabut laporan polisi, kedua pihak juga sepakat menghapus konten di media sosial yang sebelumnya saling menyinggung. Trunoyudo berharap perdamaian tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.